Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma pasal pertama ayat 28 sampai 29. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Bapak Ibu Saudaraku, jika benar kita adalah anak Tuhan dan Dia adalah Bapa kita, maka Bapa mana di dunia ini yang tidak akan menegur anaknya bila melakukan kesalahan? Dan Bapa mana di dunia ini yang membiarkan anaknya yang tidak mau mendengar teguran, tapi terus-menerus melakukan kejahatan dan tetap tinggal di dalam rumah? Tuhan tidak menghendaki kita jatuh pada kesalahan yang sama, saudaraku. Karena itu Tuhan tidak menginginkan kebiasaan atau perbuatan dosa yang berulang-ulang kali itu menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan pasti akan mengajar kita. Tuhan akan menegur kita. Bahkan kalau perlu Tuhan akan menghajar kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Dan sudah lupa kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika dalam proses perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita merasa ketika kita berbuat dosa dan tidak pernah ditegur, dengan kata lain kita baik-baik saja, maka kita perlu berhati-hati, saudaraku. Karena kita sedang berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jangan-jangan kita sudah bukan anak lagi, dan jangan-jangan kita sudah ada di luar rumah, atau jangan-jangan Tuhan sudah mengusir keluar dari rumahnya. Sebab jika kita adalah anak, saudaraku, maka di rumah Bapa itu pasti ada aturan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, dari pembacaan ini kita memahami bahwa Bapa kita adalah Bapa yang kudus. Tentu Bapa menghendaki anak-anaknya juga harus kudus. Ini sebuah perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh sebab itu, saudaraku, jika ada orang-orang yang bebas dari teguran, bebas dari ganjaran, itu adalah anak-anak gampangan, atau bahkan dia bukan lagi sebagai anak. Karena dalam Ibrani pasal 12 ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan lagi anak, tetapi anak-anak gampangan. Bapak Ibu Saudaraku,
Jangan sekali-kali kita bangga jika kita sembunyi-sembunyi melakukan dosa dan dalam aktivitas pelayanan kita baik-baik saja, atau mungkin kita rajin ke gereja dengan segala tanggung jawab yang ada di gereja, kita lakukan dengan baik, tetapi dosa jalan terus. Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan kita lakukan terus-menerus setiap hari, dan kita merasa aman-aman saja. Malam ini mari kita perlu introspeksi diri dan perlu bertobat. Jangan-jangan kita sudah bukan anak lagi, saudaraku. Nah, kita harus segera bertobat, berubah sebelum hari Tuhan itu datang kepada kita kapan saja. Saya kira ini kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Selamat beristirahat di malam hari ini, dan shalom.